Halo, ya teman-teman. Sekarang kita kembali lagi ke video berikutnya, yaitu kali ini sectionnya itu video tentang pemrograman web dasar. Jadi teman-teman peserta Diklat Prakom tingkat ahli, saya lupa angkatan berapa ya. Maksudnya pada kesempatan kali ini, video ini saya akan menjelaskan atau kita akan berlatih untuk pengembangan web dasar. Jadi sebelumnya kita belajar tentang di pertemuan ini ya, di pertemuan yang kita bertemu di Zoom meeting, kita belajar tentang teorinya. Terus ada praktek tadi tentang bagaimana how to set up environment untuk pengembangan web dasar. Yang tadi kita mulai dengan instalasi tentang instalasi SAM, paket SAM tadi ya. Ada Apache Web Server, ada database server, MySQL, nah seperti itu. Yang sekarang kali ini saya akan menjelaskan tentang praktek untuk pemrograman web dasarnya. Ini benar-benar dasar. Jadi yang saya akan jelaskan kali ini benar-benar dasar. Teman-teman bagaimana berinteraksi langsung dengan file HTML. Jadi file HTML ini merupakan uh, apa ya, kode program, oke, kode program atau kode yang kita akan buat agar dapat dijalankan di web browser sesuai dengan keinginan kita. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya memang kita akan belajar tentang pemrograman web dasarnya ini dari bagaimana kita bagaimana kita melakukan penambahan terhadap tag file, tag HTML, lalu kita melakukan penambahan kontennya dari tag tersebut, lalu kita bagaimana mengganti stylenya. Nah, itu stylenya kita sudah di pertemuan yang di Zoom meeting kita sudah pelajari, kita melakukan menghias menghias HTML-nya itu dengan sebuah konfigurasi CSS. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan melakukan latihannya langsung live-nya. Nah, seperti itu. Kenapa saya juga buat materi ini berupa video agar teman-teman dapat mengulang lagi sampai teman-teman bisa tampil menampilkan file HTML-nya sesuai dengan yang diharapkan. Sorry, mungkin tadi agak sedikit noise. Nah, pada video ini, pada video ini kita akan langsung masuk prakteknya. Nah, di praktek kali ini teman-teman silahkan langsung berinteraksi dengan yang namanya Windows Explorer. Kalau misalnya kita menggunakan Windows, lalu kalau misalnya ada teman-teman menggunakan Mac OS, berarti kita langsung buka Finder-nya ya. Jadi Finder. Jadi kalau misalnya kita tadi menginstal SAM-nya, paket SAM tadi yang ada APC-nya tadi ada di root C slash SAM. Nah, kita akan buka folder tersebut. Saya akan menunjukkan dari platform. Sekarang saya menggunakan ini ya, menggunakan MacBook, jadi saya akan sedikit menyesuaikan. Jadi teman-teman silakan menyesuaikan. Teman-teman silakan cari folder SAM yang sudah diinstal di C, di root C tadi. Jadi kalau saya akan tampilkan di sini, oke, ya. Nah, di sini di tampilan Finder. Jadi kalau misalnya di MacBook itu namanya Finder ya. Kalau misalnya di Windows namanya Windows Explorer. Nah, di Windows Explorer teman-teman silahkan cari di C folder SAM. Oke, folder SAM ini. Nah, di folder SAM ini teman-teman akan ada folder di dalamnya yaitu htdocs. Nah, htdocs ini merupakan folder utama tempat teman-teman meletakkan folder-folder aplikasi buatan kita semua. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti membuat sebuah aplikasi, misalnya judulnya ini ya, nanti kita akan belajar di awal itu dasar web, nanti dalamnya ada index.html. Nah, nanti kita akan melakukan editing terhadap kode-kode di index.html ini. Kita harus buat dari awal. Nah, itu. Ini awalnya nggak ada. Jadi belajar Bootstrap dan dasar web ini, dua folder ini awalnya tidak ada, yang ada hanya ini, dashboard, image, webalizer. Ini merupakan tampilan untuk ketika kita misalnya masuk ke aplikasi, yaitu pengecekan server SAMPP-nya, yaitu ketika kita misalnya ketikkan localhost, ya.
Nah, ini merupakan tampilan awal. Oke, ini adalah tampilan awal dari SAM. Oke, kita misalnya ketikkan di sini, sorry yang tadi ya. Misalnya kita ketikkan tadi di sini, ketika misalnya kita buka SAM, localhost. Nah, ini merupakan tampilan dari konfigurasi file yang ada di sini. Nah, index.php-nya. Nah, ini merupakan status dari SAM tadi. Nah, teman-teman, kita akan mulai membuat sebuah project kita. Jadi project yang paling minimal kita yaitu dasar web dari nol. Jadi kita akan membuat sebuah folder. Silahkan membuat create new folder dalam folder ini htdocs. Namakan dengan dasar web. Lalu buatlah sebuah file. Oke. Buatlah sebuah file di sini di dasar web ini dengan nama index.html. Nah, di sini index.html. Kita bisa melakukannya di sini di VS Code ataupun langsung dari Finder atau Windows Explorer teman-teman. Jadi nanti kita buat di sini. Jadi buatlah sebuah folder namanya dasar web. Buat folder dulu dasar web. Terus kemudian kita akan berpindah ke aplikasi VS Code. Oke, kita akan pindah ke aplikasi VS Code untuk mulai membuat ini. Nah, di VS Code awalnya mungkin kita tidak akan ada folder ini, htdocs. Kita harus membuka dari sini. File, lalu open. Sorry. Jadi kalau misalnya kita membuka VS Code dari awal, kita akan munculnya seperti ini. Jadi kita buka VS Code munculnya seperti ini. Kita open folder. Jadi kita buka foldernya, lalu cari folder SAM tadi, lalu cari htdocs-nya. Jadi cari htdocs. Ini ada htdocs. Nah, htdocs ini kita buka di VS Code tadi. Ya. Lalu VS Code akan menampilkan sini ya. VS Code akan menampilkan Explorer dari yang kita sudah akses tadi ya. Jadi ada di htdocs tadi akan muncul di sini semuanya. Nah, kita akan buat sebuah folder. Bisa tadi kita sudah membuat folder dasar web tadi ya, dasar web masih kosong isinya. Lalu kita tambahkan file di sini. Tambahkan file di sini, new file. Oke, seperti ini. Lalu ketikkan index.html. Nah, seperti ini. Karena di contoh saya sudah ada kode programnya, jadi teman-teman silahkan membuat file yang kosong tadi, index.html. Lalu kemudian kode program di dalam index.html adalah isinya ini. Saya sudah share materinya di Warkop ya, atau nanti saya juga akan sampaikan di YouTube-nya juga seperti itu. Tapi di Warkop saya sudah tampilkan untuk folder dasar web itu file index.html, kodenya adalah seperti ini. Contoh dari kode HTML ini saya buat saya ingin menampilkan sebuah tabel ceritanya. Jadi di kode program HTML ini saya sudah menjelaskan beberapa definisi dari kodenya ini. Nah, di sini ya kita lihat dari kode HTML yang sudah teman-teman lihat. Kita punya beberapa kode-kode yang mungkin teman-teman belum familiar dengan bahasa pemrograman kayak gitu kan ya, mungkin ada yang seperti itu. Kenapa kayak kita latihan dari dasar. Ini merupakan kode dasar. Jadi kode dasar dari halaman website yang teman-teman biasa akses itu seperti ini. Oke, nggak identik juga, maksudnya secara umum seperti ini. Jadi ada doctype, HTML, head, ada, oke.
head, terus ada body, ya gitu kan ya, ada div nanti seperti itu. Nah, teman-teman di sini saya akan jelaskan untuk file dasar atau kode dasar itu kita tidak menambahkan CSS apapun di sini. Jadi nggak ada CSS atau settingan style tertentu. Style itu ada di dalam tag head. Nah, seperti ini, tag head. Oke. Nah, apa sih tag itu? Tag dalam HTML itu ada ini, elemen. Dia menjelaskan tentang elemen dari HTML. Jadi kalau misalnya di file HTML, kita mulai dengan tag doctype HTML, lalu kita buka dengan tag elemen HTML, lang n, seperti ini. Oke, dan kita tutup nanti di bagian bawah, yaitu tag penutupnya yaitu slash, backslash, lalu ada HTML seperti ini. Nah, ini menjelaskan apapun yang ada dalam tag HTML ini, tag atau elemen HTML ini, dia akan muncul di browser. Oke, kita lanjutkan. Ada tag lain di HTML yaitu tag head. Kita sudah belajar tadi tag head. Di tag head kita akan mendefinisikan banyak sekali tag-tag yang lainnya atau elemen yang lainnya, yaitu ada meta untuk menjelaskan tentang data dari HTML file ini atau website ini, ada title untuk judul dalam ini ya, dalam tag di browser kita, itu judulnya kita tulis di sini. Saya tulis belajar Bootstrap dengan tabel. Jadi kita mempelajari how to membuat tabel, bagaimana kita membuat tabel, lalu kita nanti percantik dengan CSS Bootstrap, tapi kita mulai dari HTML dasarnya. Tidak ada penambahan style tertentu atau hiasan-hiasan tertentu. Lalu setelah ada title, biasanya juga ada sebuah konfigurasi JavaScript. Oke, konfigurasi JavaScript untuk bagaimana kita berinteraksi dengan komponen-komponen elemen yang ada di file HTML ini, itu dimasukkan ke dalam head elemen. Jadi elemen head ini kita ada meta, ada title, ada style, ada script kayak gitu kan, kita tuliskan di sini. Lalu setelah itu yang paling penting di sini, di body. Nah, yang di body ini adalah semua isi yang akan kita tampilkan di website kita. Oke, yang ada dalam body ini itu akan muncul di website kita atau halaman web kita. Di sini saya sudah di sini ada sebenarnya ini ya, sebenarnya ada sebuah penjelasan untuk yang table. Jadi kalau misalnya di file HTML atau kode HTML, kita biasa membuat tabel itu dengan menggunakan tag elemen table, lalu ada t-head, ada tr, ditutup dengan tr juga, ada th, ada ditutup dengan th juga. Jadi semua elemen dalam sebuah kode file HTML itu ada tag pembuka dan tag penutup. Sama kayak gini semuanya. Ini merupakan sebuah konvensi atau kesepakatan dalam sebuah penulisan kode HTML bahwa semua harus tutup antara tag elemen pembuka dan tag elemen penutupnya. Itu harus ada semua. Kalau kayak gitu, kalau nggak seperti itu, bisa mungkin dijalankan, tapi mungkin kadang-kadang terjadi error ketika kita bersentuhan lagi dengan banyak aplikasi-aplikasi atau tambahan-tambahan dari sebuah framework dan lain-lain. Nah, di tag dasar ini kita mengenal tadi ya, kita tadi sudah ada head yang di dalamnya ada title, ada meta, ada style, lalu ada body di mana kita menuliskan semua apa yang akan muncul dalam sebuah website kita atau halaman web kita. Nah, teman-teman silahkan diamati untuk yang table. Kenapa saya bikin table? Karena ini yang paling kelihatan kalau misalnya kita menambahkan sebuah style. Nah, style ini kita akan tambahkan misalnya contoh style nanti ya. Nanti akan saya tambahkan stylenya itu berupa style sederhana. Kita akan tambahkan style sederhana. Nah, dari kode ini teman-teman yang sudah saya share kode programnya, tapi saya harapkan teman-teman nggak kopas. Kode program ini nggak dikopas, di copy paste ya. Jadi tidak di copy paste ke sebuah folder htdocs tadi. Kalau bisa diketik
manual saja, karena dengan ketik manual itu teman-teman nanti belajar apa sih yang error dari yang saya ketikkan. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman ketik mengetikkan sendiri di sini kadang-kadang ada kesalahan, tidak ada apa namanya, tidak ada tag penutup. Nah, itu teman-teman harus buat sendiri secara manual. Jadi nanti berasa, experience-nya itu berasa karena practice make perfect. Biasanya kan kayak gitu ya. Jadi istilahnya. Oke. Setelah teman-teman persiapkan semua kode program ini, saya harapkan tadi ya ketik manual. Kalau misalnya mau coba-coba boleh copy paste, tapi kalau bisa ketik manual saja. Kemudian setelah itu disimpan, jadi file save. Nah, seperti ini di dasar web tadi. Untuk yang di dasar web ya, saya akan tampilkan di sini di dasar web di sebelah di sebelah sini saya, di sebelah kiri saya. Nah, di sini di dasar web ini kita sudah punya sebuah project web dengan judul dasar web, direpresentasikan dengan sebuah file index.html. Nah, teman-teman, untuk menguji kode program yang ini, kita akan buka di browser. Contohnya seperti ini cara membukanya. Misalnya kita ketikkan localhost dasar web. Nah, akan muncul sebuah tabel. Kita sudah mendefinisikan tadi, yaitu saya mendefinisikan ini ya, saya ketikkan tadi, mungkin tadi nutupin ya, tadi saya sambil ketik soalnya, harusnya saya pakai dual display. Ini tampilannya di kode programnya seperti ini. Jadi ada yang record pertama, nomor 1 Mail Kumoro. Oke, Mail Kumoro, emailnya itu mailkumoro@mail.com, sama dengan yang di sini ya. Oke, lalu di sini ada nomor 2 ada Upin Cahyadi. Di sini ada Upin Cahyadi. Nah, teman-teman silahkan lihat di bagian tag dari TH, TD, TR, apa sih maknanya? Nah, makna-makna dari TH, TR, dan TD ini, jadi kalau misalnya TH itu adalah header, table header, judul kolom bagian atasnya, judul kolomnya. Jadi ada nomor, nama depan, nama belakang, mail. Ini nama judulnya, judul kolomnya. Nah, kemudian kita tutup judul kolom ini dengan T-head tadi ya, T-head tadi. Jadi TR tadi untuk row-nya. Jadi kalau misalnya kita buat row, kalau misalnya kita definisikan seperti ini, bisa nggak? Misalnya saya kopas seperti ini. Saya cek dulu. Misalnya saya kopas kode ini menjadi di sini. Oke. Tampilannya akan seperti apa? Kalau misalnya kita simpan, klik save ya, file, save. Tampilannya seperti apa? Nanti kita cek di dasar web ini, kita refresh. Nah, ada 2. Karena TR itu berarti kita menambahkan table row, menambahkan row atau baris. Oke. Teman-teman silahkan dicoba. Contoh hasilnya seperti ini ya. Contoh hasilnya ada 2 sekarang judulnya, karena saya di kode programnya saya tambahkan 2 untuk TH-nya. TH itu tadi table header. Nah, saya hapus lagi, saya kembalikan seperti awal. Oke. Saya akan kembalikan seperti awal. Kita coba cek hasilnya. Seperti apa hasilnya? Kita cek. Refresh. Ya. Oke. Kembali seperti semula. Nah, untuk elemen yang lain, yaitu misalnya tadi T-head ya, untuk judul kolomnya T-head. Nah, kalau misalnya untuk yang ini, T-body adalah baris-baris atau row data dari tabel itu sendiri. Yaitu ada TR,
TR itu untuk menambahkan row-nya, untuk menambahkan baris. Lalu ada TD, yaitu table data. Yang satu, TD1, berarti kan ya TD1, table data 1, untuk yang berhubungan dengan nomor, itu ada nomor 1. Ada TD2, yaitu Mail. TD berikutnya itu Kumoro, main Kumoro. Ini silahkan teman-teman cek hasilnya seperti apa. Nanti teman-teman silahkan asosiasikan dengan hasil yang ada di sini. Oke, yang tadi saya sudah misalnya ketik yang tadi TD ini ya, misalnya saya sudah tunjukkan TD yang saya blok tadi, TD ini, itu hasilnya ada di sini, Upin Cahyadi. Nah ini nomor 2 ini adalah merupakan TD yang datanya 2, lalu Upin tadi TD yang ini, TD yang juga tadi yang berhubungan tadi ya dengan yang Upin, ada Cahyadi, ada Upin @mail.com. Nah, konsepnya seperti itu. Konsep untuk HTML. Oke, teman-teman silahkan eksplorasi sendiri nanti. Saya tidak akan membahas terlalu banyak karena biasanya ya namanya kita belajar, kita berarti harus belajarnya itu benar-benar explore lagi karena memang ini banyak sekali untuk referensinya. Referensi dari HTML sendiri untuk tabel saya baru menampilkan seperti ini. Nah, tentukan tabel HTML-nya. Teman-teman bisa belajar di w3schools.com. Semua referensi tentang HTML dijelaskan di w3schools.com. Nah, tadi teman-teman sudah belajar tentang pembuatan tabel. Nah, ini kita belajar dari sini. Oke, sampai sini saya harap teman-teman sudah paham untuk dasar dari apa itu elemen-elemen dalam HTML. Jadi kalau table kita pakai table seperti ini, ada tr, th, sama kan dengan yang tadi kita pelajari. Nah, untuk berikutnya saya akan coba sedikit tambahan style CSS untuk tabel itu. Tadi kita tampilkan tabelnya, tabel yang kita buat tadi kan masih polos ya, seperti ini ya, belum ada pembatas garis-garisnya seperti itu. Nah, kita tambahkan garis-garis pembatasnya itu dengan sebuah kode program, sedikit kode program, yaitu seperti ini. Oke, tampak ya, tampak di sini. Oke, di sini jelaskan stylenya itu untuk elemen table, semua table, oke, semua table, th, td-nya, TD juga, table datanya. Semua dengan elemen TH dan TD dan table ini berikan border 1 pixel dengan konfigurasi solid warnanya black kayak gitu. Oke, dari sini kita simpan, lalu kita cek hasilnya di sini. Kita cek hasilnya di sini, kita refresh, hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, sudah paham? Kita menambahkan style atau menghias itu kita ada di style. Jadi konfigurasi semua hiasan-hiasan itu ada di style. Oke, sampai sini teman-teman apakah sudah mulai paham? Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa dalam mempelajari tentang HTML dasar ini atau web dasar ini, kita belajarnya itu benar-benar dasar dasar dari bagaimana kita pelajari HTML, kita bagaimana menambahkan stylenya. Ini merupakan outputnya untuk pembelajaran web dasarnya. Lalu saya sedikit akan memberikan sebuah pemahaman yang lebih kompleks lagi, bagaimana kita menggunakan sebuah library atau sebuah pustaka kode, pustaka program yang sudah dibuat oleh developer lain dan mereka buat dengan nama Bootstrap. Nah, Bootstrap ini merupakan sebuah pustaka kode program untuk HTML agar teman-teman dapat menggunakannya dengan praktis, dengan praktis dan juga langsung tampilan cantik, responsif. Jadi responsif itu maksudnya dia mengikuti ukuran layarnya. Kalau ditampilkan di layar HP dia akan langsung mengecil sendiri, tidak perlu kita scroll seperti itu. Nah, kita akan membuat
tampilannya itu lebih cantik lagi menggunakan Bootstrap. Nah, Bootstrap ini teman-teman referensinya juga banyak. Jadi tadi HTML, CSS tuh referensinya sudah banyak, ditambahkan lagi dengan yang namanya referensi untuk Bootstrap. Nah, Bootstrap sendiri sebenarnya mempermudah kita menghias atau membuat tampilan web itu lebih bagus, lebih elegan, lebih cantik. Nah, seperti itu. Tapi teman-teman juga harus belajar referensi dari how to atau bagaimana cara kita menggunakan Bootstrap itu sendiri. Nah, sebagai contoh, saya sudah sharing juga kode untuk yang latihan dasar untuk Bootstrap. Jadi teman-teman silahkan buat sebuah folder baru di di Visual Studio Code-nya, VS Code-nya, belajar Bootstrap. Nah, belajar Bootstrap, saya sudah share juga kodenya untuk HTML juga saya sudah share. Hasilnya nanti seperti ini. Silahkan ketik secara manual, saya harapkan ketik secara manual, lalu kemudian simpan, lalu silahkan dicoba dijalankan di browser. Jadi kalau ini sebenarnya sama dengan yang kita pelajari tadi untuk kodenya, hanya saja untuk kode ini saya menggunakan uh, saya menggunakan tambahan berupa Bootstrap. Oke, untuk kode program yang ada di belajar Bootstrap itu saya sudah share di situ, teman-teman silahkan ketik sendiri. Kita tadi belajar Bootstrap dengan tabel, ya kan? Ada belajar Bootstrap dengan tabel, lalu ada uh, datanya yaitu Mail, ada Upin, ada Ipin ya. Seperti kita tahu toko kartun yang saya sudah terngiang-ngiang karena anak saya juga setiap hari nonton itu. Nah, teman-teman di sini saya akan tambahkan tentang apa itu Bootstrap. Jadi Bootstrap itu sebenarnya uh, sebuah pustaka kode, pustaka program yang sudah dibuat oleh pembuat dari Bootstrap sendiri ya. Nah, mereka membuat bagaimana style sheet atau styles. Jadi gaya-gaya atau hiasan-hiasan itu teman-teman tinggal pakai uh, apa namanya pengaturan-pengaturan seperti apa itu semuanya muncul di sini. Jadi apa yang sudah dibuat oleh Bootstrap oleh pembuat Bootstrap itu kita bisa gunakan dengan mudah. Jadi silahkan teman-teman cek untuk referensi dari Bootstrap itu dapat dicek di website Bootstrap sendiri yaitu Bootstrap. Referensi teman-teman untuk belajar tentang Bootstrap-nya, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara menggunakannya, program kita. Nah, di contoh program kita, Bootstrap itu kita definisikan di sini, di elemen head. Jadi di elemen head ini kita tambahkan style sheet yaitu link di sini ya. Ini merupakan style sheet dari Bootstrap. Kita sebaiknya menggunakan CDN kayak gini ya. Jadi bagaimana kita mendefinisikan sebuah CSS itu langsung di head-nya ini, tidak di tidak di sini dalam, atau kita tidak menggunakan langsung uh, file dari CSS kita copy ke folder kita seperti itu. Tidak, kita langsung sini aja. Tapi tentunya dengan konsekuensi kita harus terhubung sama internet karena referensi kode CSS dari Bootstrap harus di-load langsung melalui internet seperti itu. Jadi CSS-nya kita definisikan di sini. Lalu untuk untuk JavaScript-nya atau misalnya untuk menambah interaktivitas dari sebuah halaman web kita gunakan jQuery juga di sini ada, lalu ada Bootstrap di sini kita buat juga. Jadi ada Bootstrap JavaScript, ini JavaScript atau Bootstrap-nya. Bagaimana kita akan menggunakan semua program JavaScript dari Bootstrap, kita juga di sini kita load di depan. Lalu untuk penjelasannya, apapun kelas yang menggunakan BS
Bootstrap example, kita kasihkan base example seperti ini. Kita kasih di sini namanya ya, base example, kita kasih margin 20 pixel. Nah, itu. Jadi untuk kelas yang memiliki nama kelas sebuah kontainer yang bernama base example, jadi kontainer itu sebuah tempat atau wadah meletakkan elemen-elemen kita, baik itu paragraf, mau tabel, image, dengan nama base example. Nah, base example di sini didivisikan dengan margin 20 pixel. Itu. Tapi untuk tabel secara umum, tabel secara umum di Bootstrap itu sudah didivisikan ada di gaya uh, style dari Bootstrap yang sudah divisikan di sini. Nah, jadi Bootstrap sudah membuat kode program yang kita tidak tahu seperti apa. Kita hanya menggunakan dengan cara mendivisikan CSS-nya di sini, lalu kita tambahkan sedikit konfigurasi untuk tabel bernama bexample tadi, bs example tadi. Di sini kita tambahkan marginnya 20 pixel, maka ketika kita simpan dan kita load di browser, seperti apa hasilnya. Misalnya seperti ini ya, kita tadi sudah membuat index.html untuk belajar Bootstrap, localhost belajar Bootstrap. Oke, klik. Nah, hasilnya sama dengan yang tadi, yang dasar web. Dengan ini, sama. Oke, hasilnya sama sebenarnya untuk kontennya, tapi karena filenya kita berbeda, yang kita akses, yang ini belajar Bootstrap, kalau yang ini tadi dasar web, kayak gitu kan ya, project belajar Bootstrap dan dasar web beda filenya. Nah, karena kita menggunakan tadi CSS yang dari Bootstrap, kita sudah tampilnya seperti ini. Nah, tambahan tadi yang style yang tadi ada di kode program yang kita sudah ini, kita misalnya kita ganti bukan 20 pixel ya, kita ganti jadi 10 pixel misalnya, lalu kita simpan, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, belajar Bootstrap, kita refresh. Nah, dia akan sedikit menyempit. Tadi yang 20 pixel, dia sedikit menyempit jadi 10 pixel. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kan saya ganti lagi menjadi 2 pixel misalnya. Kita refresh lagi untuk belajar Bootstrapnya, kita refresh. Nah, dia akan seperti itu. Dia akan lebih sempit lagi. Sebelah atas sini. Oke, itu margin. Jadi margin itu batas dari kontainer tabel ini yang menyimpan kotak tabel ini dengan tepian dari webnya. Itu bagian sini tipis nih. Oke, itu margin. Dan banyak sekali settingan-settingan style yang dijelaskan dalam sebuah file CSS Bootstrap. Itu banyak sekali dan teman-teman sebaiknya pelajari sendiri. Saya menampilkan bagaimana kita menggunakan Bootstrap CSS dan JavaScript-nya di sini, dan teman-teman bisa explore sendiri langsung di websitenya Bootstrap. Misalnya, kalau masih penasaran margin seperti apa, misalnya saya ganti 50 pixel, dia akan margin pinggir atasnya dan samping-sampingnya itu akan bertambah hasilnya. Ya, marginnya di sini 50 pixel, di sini 50 pixel. Seperti itu. Itu margin dari sebuah elemen yang kita beri nama bs example. Nih, saya ubah jadi 50 pixel tadi. Oke, sampai saat ini yang sudah saya bisa berikan kepada teman-teman. Saya harapkan teman-teman nanti bisa terus belajar untuk mengeksplor bagaimana membuat sebuah program yang HTML yang baik. Saya akan tambahkan beberapa contoh kode lagi agar teman-teman dapat berlatih bagaimana menggunakan belajar web yang sederhana tapi powerful. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.